Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Arifiani dengan NIM 19080706061. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan hasil percobaan yang keempat yang berjudul koagulasi protein dan titik isoelektrik. Tujuan dari percobaan kali ini yaitu untuk memahami prinsip-prinsip koagulasi pada titik isoelektrik. Dasar teori. Protein berasal dari kata Yunani kuno, yaitu preteos, artinya yang utama, sehingga dapat dikatakan protein sangat penting bagi kehidupan. Protein tersusun atas atom C, H, O, dan N, serta unsur-unsur lainnya seperti fosfor dan sulfur yang membentuk unit-unit asam amino. Protein berfungsi sebagai pembangun struktur, biokatalis, hormon, sumber energi, penyangga racun, pengatur pH, dan bahkan sebagai pembawa sifat turunan dari generasi ke generasi. Protein memiliki molekul besar dengan bobot molekul bervariasi antara 5.000 sampai dengan jutaan. Dengan cara hidrolisis oleh suatu asam atau enzim, protein akan menghasilkan asam-asam amino. Tahu dibuat dari kacang kedelai yang difermentasikan dan diambil sarinya. Tahu berasal dari negara Cina yang memiliki arti Hokkien, tauhu, yang secara bahasa itu berarti kedelai yang difermentasi. Di Jepang, tahu dikenal dengan nama tofu. Menurut standar industri Indonesia, tahu merupakan makanan padat yang dicetak dari susu kedelai dengan proses pengendapan protein pada titik isoelektriknya, tanpa atau dengan penambahan zat lain yang diizinkan. Komposisi tahu itu sedikit bervariasi, antara lain ditentukan oleh jenis kedelai yang digunakan serta macam proses pengolahan yang dilakukan. Atas bahan kering, tahu mengandung 59,18% protein, 30,24% lemak, 2,69% abu, dan 7,89% karbohidrat. Tahu juga merupakan sumber kalsium. Mineral lain yang terdapat di dalam tahu adalah besi, fosfat, kalium, natrium. Selain itu, tahu juga mengandung vitamin B, kolin, dan vitamin E. Tahu diperoleh dari susu kedelai yang dikoagulasi dengan berbagai jenis koagulan. Koagulasi ini terjadi karena adanya cross-linking molekul protein pada susu kedelai dengan kation divalen. Penggumpalan susu kedelai merupakan tahap yang penting pada pembuatan tahu. Faktor-faktor penggumpalan tahu antara lain varietas bahan dasar, presentasi protein dalam kedelai, suhu pemanasan susu kedelai, suhu penggumpalan, pH, tipe penggumpal, dan lain sebagainya. Ada berbagai macam penggumpal yang bisa digunakan dalam proses pembuatan tahu. Yang pertama adalah tipe nigari atau klorida. Contohnya seperti magnesium klorida, kalsium klorida, dan air laut. Yang kedua ada tipe sulfat. Contohnya seperti kalsium sulfat, magnesium sulfat. Kemudian yang ketiga ada tipe GDL atau glucono-delta-lakton. Dan yang keempat ada tipe asam. Contohnya seperti asam sitrat, asam laktat, dan asam asetat. Nah, pada percobaan ini nanti akan digunakan koagulan dari tipe asam, yaitu asam asetat. Penggumpalan protein susu dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan pemberian enzim penggumpal protein atau enzim proteolitik dan dengan pemberian senyawa asam. Konsentrasi asam cuka yang baik untuk membuat tahu itu berkisar antara 5%. Padatan tahu yang terbentuk dalam susu kedelai kemungkinan besar adalah gula terlarut dan protein dengan berat molekul rendah. Semakin tinggi tingkat keasaman pada agen pengendap, maka pH agen pengendap semakin kecil, yaitu kurang dari 7. Titik isoelektrik atau TI merupakan daerah pH tertentu di mana protein tidak mempunyai selisih muatan atau jumlah muatan positif dan negatifnya sama, sehingga tidak bergerak ketika diletakkan dalam medan listrik. Harga pH isoelektrik itu berbeda-beda untuk setiap macam protein. Pada pH isoelektrik, suatu protein sangat mudah untuk diindahkan.
karena pada saat itu muatan listriknya adalah 0. Nah, di sini sifat-sifat yang mempengaruhi pada proses pembuatan tahu antara lain yang pertama ionisasi. Protein yang larut di dalam air akan membentuk ion yang mempunyai muatan positif dan negatif. Suasana asam molekul protein akan membentuk ion positif, sedangkan dalam suasana basa nantinya akan membentuk ion negatif. Yang kedua, denaturasi. Denaturasi atau penggumpalan protein biasanya didahului oleh proses denaturasi yang berlangsung dengan baik pada titik isoelektrik protein tersebut. Protein akan mengalami koagulasi apabila dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius atau lebih. Selain pH, suhu tinggi dan ion logam berat, denaturasi dapat pula terjadi karena gerakan mekanik, alkohol, aseton, eter, dan deterjen. Yang ketiga adalah viskositas. Viskositas adalah tahanan yang timbul oleh adanya gesekan antara molekul-molekul di dalam zat cair yang mengalir. Suatu larutan protein dalam air akan memiliki viskositas yang relatif lebih besar daripada viskositas air sebagai pelarutnya. Yang keempat adalah koagulasi. Koagulasi merupakan proses penggumpalan partikel koloid karena penambahan bahan kimia, sehingga partikel tersebut bersifat netral dan nantinya akan membentuk endapan akibat adanya gaya gravitasi. Pada temperatur di atas 60 derajat Celcius, kelarutan protein akan berkurang, karena pada temperatur yang tinggi, energi kinetik molekul protein akan meningkat, sehingga terjadi getaran yang cukup kuat untuk merusak ikatan atau struktur sekunder, tersier, dan kuartener yang menyebabkan koagulasi. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini ada gelas banyak 5 buah, blender, cobek, piring, dan kain untuk menyaring, kemudian wadah, sendok dan sendok sayur, wadah atau panci untuk memanaskan, kemudian kacang kedelai sebanyak 75 gram, asam cuka, dan air. MSDS atau Material Safety Dataset. Yang pertama air, memiliki rumus kimia H2O, berbentuk cair, tidak berwarna, dia juga tidak berbau, massa molarnya adalah 18,0153 gram per mol, memiliki pH netral, densitasnya 1 gram per cm kubik, titik leburnya 0 derajat Celcius, titik didihnya 100 derajat Celcius, dan tidak dikategorikan sebagai bahan yang berbahaya. Kemudian asam cuka memiliki rumus kimia CH3COOH, penampilannya cair, dia tidak berwarna, berbau bedih atau menyengat, massa molarnya 60,05 gram per mol, densitasnya 1,04 gram per cm kubik, titik uapnya 11,4, titik didihnya 118,1 derajat Celcius. Bahayanya jika terkena mata, kulit, dan nanti terhirup dapat menyebabkan iritasi, dan apabila tertelan dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam sistem pencernaan. Kemudian untuk penanganan dari bahan kimia tersebut, yang pertama jika terkena mata maka segera basuh mata dengan air yang mengalir kurang lebih selama 15 menit. Jika masih terasa perih maka segera meminta bantuan medis. Kemudian yang kedua, apabila terhirup maka harus cepat untuk mencari udara yang terbuka dan segera menghirup oksigen. Dan yang ketiga, jika terkena kulit maka segera lepas pakaian yang terkontaminasi, siram atau bilas dengan air mengalir selama 15 menit dan didapatkan pertolongan medis. Yang keempat, apabila tertelan jangan menginduksi muntah. Jika tertelan korbannya itu sadar maka berikan dengan banyak air dan segera memanggil dokter. Untuk cara kerjanya yang pertama untuk pembuatan susu kedelai, yaitu disiapkan sebanyak 75 gram kedelai yang direndam kedelai dalam air selama 12 jam. Kemudian dipisahkan dari air rendaman dan dicuci bersih dan kemudian ditambahkan dengan 750 ml air, lalu di blender selama 3 menit, kemudian disaring hasil blender kedelai menggunakan kain dan ditampung dalam wadah. Kemudian yang kedua adalah pembuatan tahu. Nah, setelah didapatkan susu kedelai pada proses sebelumnya, kemudian susu kedelai tersebut dipanaskan
hingga mendidih. Kemudian dimasukkan masing-masing susu kedelai tersebut ke dalam 5 gelas atau 5 wadah sebanyak 100 ml. Kemudian ditambahkan asam cuka. Nah, pada wadah yang pertama itu ditambahkan 0,1 ml asam cuka, pada wadah yang kedua ditambahkan 0,2 ml asam cuka, pada wadah yang ketiga ditambahkan 0,3 ml asam cuka, pada wadah keempat ditambahkan dengan 0,4 ml asam cuka, dan yang terakhir pada wadah yang kelima juga ditambahkan sebanyak 0,5 ml asam cuka. Kemudian diaduk secara perlahan pada masing-masing wadah hingga menggumpal. Didiamkan hingga dingin, kemudian gumpalan yang terbentuk itu disaring dan dipres menggunakan kain yang ditempa dengan benda berat. Kemudian dilakukan proses pengamatan terhadap hasil pres tahu yang terbentuk. Langkah yang pertama yaitu pembuatan susu kedelai. Disiapkan sebanyak 75 gram kacang kedelai, kemudian kacang kedelai direndam dalam air selama 12 jam. Setelah kedelai direndam selama 12 jam, sekarang kita pisahkan dengan air rendaman dan dicuci dengan bersih. Setelah kedelai dicuci dengan bersih, kemudian dimasukkan ke dalam blender dan ditambahkan dengan 750 ml air. Setelah kedelai di blender, kemudian disaring. Setelah didapatkan susu kedelai, ini adalah filtrat hasil dari penyaringan. Kemudian susu kedelai ini akan direbus hingga mendidih. Direbus dengan api sedang. Masukkan air susu kedelai yang telah dipanaskan hingga mendidih ini ke dalam 5 wadah sebanyak 100 ml. Kemudian tunggu hingga suhunya sedikit turun. Wadah yang pertama ditambahkan dengan 2 tetes asam cuka. Kemudian diaduk hingga menggumpal. Pada wadah yang kedua ditambahkan dengan 4 tetes asam cuka. Kemudian diaduk hingga menggumpal. Kemudian pada wadah yang ketiga ditambahkan dengan 6 tetes asam cuka.
Pada wadah yang keempat ditambahkan dengan 8 tetes asam cuka. Pada wadah yang kelima ditambahkan dengan 10 tetes asam cuka. Kemudian saring pada wadah yang pertama. Kemudian dipres. Selanjutnya pada wadah yang kedua ini akan disaring. Kemudian dipres. Selanjutnya pada wadah yang nomor 3. Masuk juga. Kemudian dipres. Selanjutnya pada wadah yang keempat. Selanjutnya dipres. Selanjutnya pada wadah yang kelima.
Nah, ini adalah hasil tahu pada wadah yang pertama, kemudian ini pada wadah yang kedua, kemudian ini pada wadah yang ketiga, ini pada wadah yang keempat, dan ini pada wadah yang kelima. Bentuk data hasil pengamatan di sini ada wadah 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk volume susu kedelai ini sama, yaitu sebanyak 100 ml. Di sini yang menjadi pembeda adalah volume asam cuka yang ditambahkan. Ini pada wadah yang pertama ada 0,1, pada wadah yang kedua 0,2, pada wadah yang ketiga 0,3, wadah yang keempat 0,4, dan wadah yang terakhir 0,5. Nah, kemudian untuk asumsi berapa tetes cuka yang ditambahkan, ini pada wadah yang pertama adalah 2 tetes, kemudian 4 tetes, 6 tetes, 8 tetes, dan 10 tetes. Kemudian untuk volume susu kedelai ditambah dengan asam cuka, ini juga menyesuaikan ya. Jadi misalnya di sini 100 ditambah 0,1, jadi nanti volume susu kedelai dan asam cuka nanti adalah 100,1. Kemudian pada wadah yang kedua adalah 100,2, wadah yang ketiga 100,3, wadah yang keempat 100,4, wadah yang kelima 100,5. Nah, selanjutnya adalah tekstur tahu yang dihasilkan. Pada wadah yang pertama, teksturnya itu lembek atau susah dibentuk. Kemudian dia juga memiliki massa sebanyak 1 gram. Pada wadah yang kedua, teksturnya itu kenyal, massanya 19 gram. Kemudian pada wadah yang ketiga, teksturnya itu kenyal, rasanya itu masam. Untuk massanya itu sendiri 21 gram. Kemudian pada wadah yang keempat, itu teksturnya padat, lembut, tidak terlalu kenyal, kemudian masam. Nah, massa yang dihasilkan itu sebanyak 21 gram. Kemudian pada wadah yang kelima, teksturnya itu padat, tidak kenyal, sedikit keras, dan masam. Ini menghasilkan massanya itu 27 gram. Pembahasan dalam percobaan keempat bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip koagulasi pada titik isoelektrik. Tahu berasal dari bahan dasar kacang kedelai yang diekstrak sehingga diperoleh sari atau diperoleh susu kedelai. Prinsip utama dari proses pembuatan tahu adalah penggumpalan atau pengendapan protein susu kedelai. Kemudian, hasil dari endapan tersebut dicetak dan dipres. Tahu menjadi salah satu makanan khas di Indonesia yang memiliki 2 tahapan dalam pembuatannya, yaitu pembuatan susu kedelai dan koagulasi protein kedelai. Dalam percobaan ini, digunakan sebanyak 75 gram kacang kedelai yang direndam dalam air selama 12 jam. Nah, perendaman bertujuan untuk melunakkan struktur seluler kedelai sehingga nantinya mudah untuk digiling dan memberikan dispersi dan suspensi bahan padat kedelai lebih baik pada waktu ekstraksi. Perendaman juga dapat untuk mempermudah pengupasan kulit kedelai, akan tetapi perendaman yang terlalu lama juga dapat mengurangi total padatan yang dihasilkan. Kacang kedelai yang telah direndam kemudian dibersihkan dengan menghilangkan air rendaman beserta kotoran-kotoran yang umumnya mengapung di atas air. Setelah direndam, biji kedelai tersebut kemudian digiling atau dihaluskan menggunakan blender sehingga menjadi bubur kedelai. Penggilingan bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel kedelai sehingga nantinya akan mempermudah ekstraksi protein ke dalam susu kedelai. Selama penggilingan dilakukan penambahan air sebanyak 750 ml. Setelah dihaluskan, kedelai itu disaring untuk memisahkan residu dan filternya. Penyaringan menggunakan kain bersih yang sudah tidak terpakai. Nantinya akan didapatkan filtrat atau sari susu kedelai yang dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Residu atau ampas dari kedelai ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sehingga nantinya tidak terbuang sia-sia menjadi limbah. Sari kedelai yang didapatkan kemudian dipanaskan hingga mendidih pada api sedang. Pada proses pemanasan, sesekali diaduk agar bagian bawah susu kedelai tidak gosong. Pemanasan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi, mutu protein, dan membunuh bakteri pada kedelai.
Proses pemanasan sari kedelai juga akan mempengaruhi kualitas tahu yang dihasilkan. Ketika pemanasannya itu dilakukan pada suhu yang terlalu rendah, maka protein pada kedelai tidak terdisosiasi sempurna, sehingga akan terbentuk gel atau pasta. Begitu pula ketika dilakukan pemanasan pada suhu yang terlalu tinggi, maka gugus sulfihidril akan teroksidasi oleh udara. Setelah sari kedelai tersebut dipanaskan, selanjutnya sari kedelai dibagi ke dalam 5 wadah yang telah diberikan label 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ke dalam masing-masing wadah tersebut ditambahkan sebanyak 100 ml susu kedelai. Pada masing-masing wadah dibiarkan beberapa saat hingga suhunya itu sedikit turun, kemudian pada masing-masing wadah tersebut ditambahkan zat koagulan. Koagulan merupakan bahan yang digunakan untuk mendenaturasi protein di dalam susu kedelai, sehingga dihasilkan gumpalan tahu. Koagulan yang digunakan di dalam percobaan ini adalah asam cuka. Pada wadah yang pertama, ini ditambahkan sebanyak 0,2 ml atau sebanyak 2 tetes asam cuka, kemudian diaduk hingga terbentuk gumpalan. Pengadukan ini juga dilakukan dengan hati-hati, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Hal yang sama juga dilakukan pada wadah selanjutnya. Nah, perbedaannya yaitu pada penambahan asam cukanya. Jadi pada wadah yang kedua itu ditambahkan 0,4 ml atau sebanyak 4 tetes. Pada wadah yang ketiga ditambahkan asam cuka sebanyak 0,3 ml atau sebanyak 6 tetes asam cuka. Pada wadah yang keempat ditambahkan asam cuka sebanyak 0,4 ml atau sebanyak 8 tetes. Dan pada wadah yang kelima ini ditambahkan 0,5 ml asam cuka atau sebanyak 10 tetes. Koagulan asam akan menurunkan pH sari kedelai dan menyebabkan agregasi dari protein terdenaturasi dengan meningkatkan sifat hidrofobik dan ketidaklaruten. Proses denaturasi protein susu kedelai terjadi pada saat larutan mencapai keseimbangan, yaitu pada antara ion positif dan ion negatif, atau yang disebut sebagai titik isoelektrik. Denaturasi juga dapat merubah sifat protein menjadi lebih sukar larut dan semakin kental. Keadaan inilah yang disebut sebagai koagulasi. Setelah terjadi penggumpalan, lalu dilakukan pendinginan agar gumpalan tersebut mengendap. Kemudian gumpalan tersebut disaring menggunakan kain. Kain yang digunakan di sini diusahakan adalah kain yang bersih. Kemudian gumpalan tahu yang terbentuk itu dibungkus dengan kain dan dipres. Tujuan dipres yaitu agar tahu dapat berbentuk padat dan kotak. Pada wadah yang pertama menghasilkan gumpalan tahu sebanyak kurang lebih 1 gram. Pada wadah yang kedua dihasilkan 19 gram. Pada wadah yang ketiga dan keempat itu menghasilkan gumpalan sebesar 21 gram. Dan pada wadah yang kelima menghasilkan gumpalan tahu sebanyak 27 gram. Nah, penambahan zat koagulan pada wadah yang pertama itu menghasilkan massa yang terlalu sedikit. Tidak hanya menyebabkan penggumpalan yang kurang sempurna, tetapi pada wadah yang pertama ini juga menyebabkan suspensi yang terbentuk keruh, sehingga tekstur pada wadah yang pertama juga lembek. Nah, di samping itu, penambahan zat koagulan yang terlalu banyak juga akan menghasilkan tekstur tahu yang keras. Seperti pada tahu di wadah yang kelima, ini menghasilkan tahu yang sedikit keras, berbeda dengan tahu pada wadah yang keempat yang memiliki tekstur padat, lembut, dan tidak begitu kenyal. Sedangkan pada tahu di wadah yang nomor 2 dan 3 memiliki tekstur yang kenyal. Selain koagulan, faktor yang dapat menyebabkan lunak atau rapuhnya tekstur tahu yaitu kadar air yang terdapat di dalam tahu tersebut. Hal ini bisa disebabkan karena pada saat penyaringan, koagulan tahu masih mengandung banyak air, sehingga saat dipres itu tidak maksimal. Semakin tinggi dosis asam cuka yang ditambahkan, maka akan semakin banyak air yang diikat oleh ion hidrogen, ion H+. Nah, maka semakin keras tekstur tahu yang dihasilkan. Selain itu, apabila penggunaan asam cukanya itu nanti terlalu sedikit, maka proses koagulasi kurang sempurna, sehingga tahu yang dihasilkan akan lunak, kurang kompak, dan susah untuk dibentuk. Setiap jenis protein memiliki titik isoelektrik pada pH tertentu. Pada titik isoelektrik, protein akan berikatan antara muatannya sendiri membentuk lipatan ke dalam sehingga terjadi pengendapan yang relatif cepat.
Penambahan asam cuka pada filtrat yang telah dipanaskan berarti menambahkan konsentrasi dari ion hidrogen, yang kemudian akan mengadakan reaksi dengan muatan negatif protein yang berasal dari gugus hidroksil bebasnya. pH yang efektif yaitu pada kisaran 4,5. Semakin banyak konsentrasi H+ yang ditambahkan, maka akan semakin banyak pula penurunan pH dari filtrat, sehingga nantinya titik isoelektriknya akan semakin dekat. Apabila pH isoelektrik sudah tercapai, maka muatan yang paling berlawanan akan saling menetralkan, sehingga nantinya akan terbentuk gumpalan. Semakin kecil pH-nya, maka akan semakin banyak endapannya. Karena pH yang kecil akan banyak membentuk endapan, berarti selisih muatan listriknya antara yang positif dan negatif itu sama, sehingga tidak dapat bergerak dan membentuk endapan, atau nanti warnanya menjadi keruh. Kesimpulan, pembuatan tahu berdasarkan pada prinsip koagulan pada titik isoelektriknya. Titik isoelektrik adalah titik di mana derajat keasaman dan pH ketika suatu makromolekul bermuatan nol akibat bertambahnya proton atau kehilangan muatan dari reaksi asam basa. Nah, titik isoelektrik ini terjadi pada kisaran pH 4,5. Jika pH di bawah titik isoelektrik, maka muatan partikel akan bermuatan positif. Jika pH berada di atas titik isoelektrik, maka muatannya netral atau bahkan menjadi negatif. Penambahan koagulan dari asam cuka akan membuat protein berada pada pH isoelektriknya sebagai akibat dari kation H+ pada gugus karboksilat dari asam akan menetralkan muatan negatif pada kation. Nah, pada percobaan ini didapatkan massa tahu berurutan dari wadah 1, 2, 3, 4, dan 5, yaitu 1 gram, 19 gram, pada wadah yang ketiga 21 gram, pada wadah yang keempat juga 21 gram, dan pada wadah yang kelima adalah 27 gram. Untuk spektur yang paling bagus yaitu pada wadah yang keempat dan 5. Ini adalah daftar pustaka yang diambil sebagai rujukan pembuatan laporan ini. Lampiran ini adalah kedelai sebanyak 75 gram, kemudian kedelai yang direndam selama 12 jam. Ini adalah perebusan kedelai yang dilakukan menggunakan api yang sedang. Kemudian ini adalah 5 wadah yang berisikan air susu kedelai yang telah dipanaskan pada wadah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini sebanyak 100 ml. Kemudian setelah ditambahkan koagulan nantinya ada endapan yang terbentuk. Nah, di sini adalah gambar penyaringan gumpalan. Kemudian ini adalah hasil dari tahu yang dihasilkan. Ini adalah tahu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, 4, dan yang kelima. Nah, ini adalah lampiran saat tahu itu ditimbang. Untuk tahu yang pertama memiliki massa 1 gram, kemudian pada tahu yang kedua ini adalah 19 gram, pada tahu yang ketiga dan 4 memiliki massa yang sama yaitu 21 gram, dan pada tahu yang kelima ini adalah massa yang paling besar yaitu 27 gram. Tugas, apa prinsip dari pembuatan tahu? Jawab, jadi prinsip utama dari proses pembuatan tahu adalah penggumpalan atau pengendapan protein susu kedelai. Bahan yang digunakan adalah kedelai dan zat penggumpalnya. Ini di dalam percobaan ini adalah asam cuka. Nah, proses pembuatan tahu terdiri dari beberapa tahapan yaitu perendaman, penggilingan atau penghalusan kacang kedelai, kemudian pemasakan, penyaringan, penggumpalan, pencetakan, dan pemotongan. Kemudian yang kedua, apa saja fungsi dari pemanasan susu kedelai? Nah, fungsi dari pemanasan susu kedelai yaitu untuk menonaktifkan zat antinutrisi kedelai dan nantinya akan membantu mempercepat proses koagulasi serta meningkatkan aroma dari tahu. Kemudian yang ketiga, apa fungsi penambahan asam asetat? Asam asetat berfungsi sebagai koagulan yang dapat mempercepat proses koagulasi pada filtrat kedelai, sehingga nantinya akan mudah mengendap menjadi tahu. Yang keempat, mengapa penambahan asam asetat dilakukan ketika suhu susu kedelai itu 90 derajat Celcius? Karena pada suhu 80-90 derajat Celcius, protein dalam susu kedelai memiliki energi aktif yang cukup tinggi, sehingga ketika ditambahkan koagulan akan mempercepat koagulasi. Tetapi jika suhunya itu lebih dari 90 derajat Celcius, maka tahu tidak bisa menggumpal atau akan menjadi lembek.
Kemudian yang nomor 5, mengapa pada saat penambahan asam asetat campuran harus diaduk perlahan? Bagaimana jika diaduk cepat atau terlalu perlahan? Nah, jawab. Jika diaduk terlalu cepat, maka akan menghasilkan bongkahan yang besar dan kasar, sehingga berat basah tahu menjadi rendah. Sedangkan jika diaduk terlalu perlahan, maka akan menyebabkan produk tahu itu sangat lunak atau menjadi berair. Yang keenam, zat apakah yang paling banyak terkandung dalam gumpalan-gumpalan putih yang dihasilkan setelah penambahan asam asetat? Jawabannya adalah sari kedelai dan protein. 7. Apa yang dimaksud dengan titik isoelektrik? Jawab. Titik isoelektrik adalah titik di mana protein memiliki muatan positif dan negatif yang sama, sehingga muatan totalnya 0. 8. Pada pH berapa dihasilkan paling banyak gumpalan? Jawab. pH optimum penggumpalan tahu yaitu berkisar antara 4,2 hingga 4,5. 9. Bagaimana tekstur tahu yang dihasilkan? Jawab. Tekstur tahu yang dihasilkan pada percobaan ini yaitu padat, lunak, dan sedikit berair. Terima kasih, sekian penyampaian laporan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.